Kodam itu maknanya kan penjaga. Nah, kodam itu ada dua jenis. Makhluk yang dinobatkan menjadi kodam itu ada dua jenis. Yang pertama dari unsur malaikat nur, yang kedua dari unsur jin. Jin yang memang dinobatkan menjadi kodam, enggak semua jin. Dalam arti gitu ya. Itu namanya kodam. Secara umum kita mengenal ada kodamnya manusia korin. Kita mana kodamnya masjid, kita mana kodamnya tempat-tempat ibadah, kita mana kodamnya rumah, kodamnya apa termasuk kodamnya pusaka. Itu mutlak memang lahir ditugaskan untuk itu. Tidak bisa dipindahkan. Misalkan ada pusaka kodamnya dipindah yang mejo, tidak bisa. Ini untuk melindungi kabupaten. Supaya kabupaten itu tidak terkena banjir atau air. Pemirsa Jawa Pos Radar Mojokerto dan RMTV, hari ini rubrik misteri Jawa Pos Radar Mojokerto akan mengulas tentang identifikasi pusaka keris di Pendopo Pemkab Kabupaten Mojokerto. Hari ini ada proses pemilahan dan pemilihan keris yang nantinya akan dijamas untuk kegiatan mendatang. Jadi tujuan kita ke sini adalah untuk mengidentifikasi, memilah-memilih mana di antara pusaka-pusaka ini yang punya tuah, punya riwayat, punya keaslian, yang itu nanti akan kita jamas dalam acara Kota Gunung Suwantoro di tahun 2022 ini. Ini berarti di dalam ini pusaka, jenis pusakanya ini apa saja? Ini berbagai macam. Ada yang banyak yang pusaka khas Jawa berupa keris. Tapi juga ada yang ini kan bukan dari Jawa ini. Ini dari luar Jawa. Ini kemungkinan besar adalah oleh-oleh. Seperti ini pun bukan pusaka khas Jawa. Ini dari luar Jawa. Ini sepertinya dari Sunda. Kalau lihat ukir-ukirannya, tekstur apa ini pusakanya, rangkanya ini bukan dari Jawa. Tapi yang paling banyak adalah pusaka berupa keris. Yang itu adalah ikon senjata tradisional di Jawa. Berarti yang kayak benda-benda pusaka bersejarah gitu disimpannya di ruangan ini, Pak? Di sini ya, pusaka-pusaka disimpan di sini. Ada tumbak juga, ada payung dan sebagainya. Ini adalah barang-barang pusaka. Kalau boleh tahu, ini berarti sudah benda-benda dari tahun berapa Pak, mulai disimpan di sini? Kalau pastinya tentu saja kami tidak bisa memastikan, tapi dari jumlah yang ada dan dari riwayat diceritakan oleh pendahulu kita bahwa pusaka ini sudah ada sejak zaman Belanda, sudah ada di sini. Bahkan diantaranya diidentifikasikan sudah tidak ada berada di sini lagi, tapi ada yang beberapa mungkin terbawa oleh bupati sebelum-sebelumnya.
keris ya yang diambil dari dalam ini, yang dipilih atau seperti apa nantinya? Betul niki mau dari hasil napa niku identifikasi. Baru beberapa bilah yang kita kenali itu masuk dalam kategori pusaka. Sementara nanti yang lainnya ada beberapa yang mungkin dalam tanda kutip hanya sebagai benda budaya atau benda seni, nanti kita sendirikan. Dan ini hanya sebagian kecil tadi yang hasil dari identitas tadi. Dasar pemilihannya itu tadi berarti apa? Mengenalinya itu tadi? Dari pusaka itu harus satu materialnya masuk dalam kategori itu, mengandung setidaknya 3 material utama, dan itu pun juga ada kelas-kelasnya material. Yang kedua, bentuknya, langgamnya itu harus sesuai. Misalkan kalau itu disebut tangguh Tuban, berarti harus pas mengikuti langgam Tuban. Kalau misalkan disebut itu tangguh Mataram, harus sesuai dengan langgamnya Mataram. Kadang ada kesalahan, entah itu salah apa ya, kerisnya tangguhnya Mataram harusnya, tapi ada beberapa rincian yang keluar dari pakemnya Mataram, itu berarti dia nggak bisa masuk dalam kategori pusaka. Dan kesalahan produk lah dalam arti gitu. Dan 5 ini berarti termasuk yang mana? Jenis yang mana? Menurut saya ini sudah masuk. Dari 5 ini sudah masuk. Kategorinya seperti yang niki nggih. Niki tilam, dalam artian dalam nopo nggih. Masuknya untuk pakemnya tilam dia sudah sesuai. Ada beberapa rincian, terus penggunaan materialnya juga lumayan bagus. Bukan jenis material yang kelas menengah ke bawah. Artinya seperti itu. Artinya dia bisa dikategorikan memenuhi persyaratan sebagai pusaka. Benda pusaka. Contohnya ini dia sengkelat Mataram. Nah, karena dia Mataram apa ya? Mataram sebelum PBHB, masih mungkin Senopaten, Hanyukrowati atau Hanyokrokusumo, itu biasanya menggunakan wilayah-wilayah seperti ini, langgamnya kecil, manis, istilah Jawa ganteng gitu ya. Teman dari rinciannya ngambilnya grenengnya itu sudah sesuai semua. Itu berarti dia bisa layak menjadi pusaka. Terkadang juga banyak yang memang apa ya, namanya pembuat pusaka kan kadang ya ada kelas-kelasnya kan. Dan dibuat untuk siapa dan sebagainya kan ada klasifikasinya. Dan yang dimaksud dengan material tadi itu material kerisnya ini atau ya? Material kerisnya itu kalau kita amati, kalau mau mengamati itu ada gradasi 3 warna minimal gitu. Kalau namanya slorok itu warnanya pasti keabu-abuan. Dia nggak bisa hitam nggak bisa, keabu-abuan atau kehijau-hijauan. Kalau yang punya Mojokerto itu cenderung ke hijau-hijauan. Tapi kalau untuk Mataram terkadang untuk Mataram awal itu agak abu-abu. Terus kemudian saton itu ada 2 jenis besi, terdiri dari besi dan pamor. Nanti besi itu akan berwarna hitam kalau sudah kena warangan ya, warnanya hitam, sementara pamornya berwarna putih. Jadi akan ada 3 gradasi warna, keabu-abuan, hitam, dan putih. Putih itu sendiri juga nanti macam-macam, ada putih bersih, putih yang seperti susu itu, ada yang putih seperti perak. Nah itu juga ada jenis-jenis beda nanti. Anggapnya seperti ini. Nah ini putihnya sudah beda. Ada bagian putih yang putih seperti ini, putih banget, ada yang putih yang cuman perak seperti ini. Itu jenisnya beda. Nanti juga itu kalau dalam pembuatan itu memiliki fungsi yang berbeda. Ada maksud di situ gitu. Kalau pusaka itu kan memang dia dibuat untuk satu tujuan tertentu. Jadi dari setiap rincian itu ada maksudnya. Entah itu arahnya itu kepada, misalnya gini, pemerintahan kan ada target kerajaan atau apa dulu ya. Dia mengarah ke ekspansi atau mengarah ke bentuk pengayoman. Itu kan ada target politiknya. Nah itu biasanya pusaka yang digunakan berbeda. Ada yang bernuansa ekspansi, berarti powernya yang besar. Kalau untuk menjaga ketentraman biasanya pakai yang power adem. Seperti itu, material-material digunakan itu juga adem. Itu pusaka itu pasti punya maksud. Kalau dari pusaka yang tersimpan di pendopo ini berarti nuansanya tadi seperti apa?
Kalau sementara mungkin ini masih masih pengenalan awal, masih identifikasi awal itu sementara di gudang itu masih campur banyak, mulai dari yang bertujuannya adalah edukasi budaya, jadi mengarah kepada hanya pada bentuknya sudah benar, bahannya lumayan lah untuk ukuran seni, jadi hanya karya seni, itu banyak yang seperti itu. Itu berarti kan dalam tanda kutip budaya. Kalau pusaka kan beda lagi. Jadi nanti mungkin hari berikutnya mungkin kita akan pilah itu beberapa dikelompokkan sendiri antara yang mana yang berkonsep budaya sendiri, pelestarian budaya, mana yang memang benar pusaka. Itu akan harusnya diperlakukan berbeda. Cara ngerawatnya pun berbeda. Dalam arti gitu, perlakuannya berbeda. Nanti kita akan atur itu, mungkin gimana caranya nggak tahu nanti, apakah akan ditata ruangnya berbeda atau gimana, nanti mungkin kita berikutnya kita Pak, mungkin terakhir untuk setelah ini berarti perlakuannya apa ini dengan pusaka ini, kalau pusaka itu karena namanya pusaka nyun saya ini karena tanda kutip orang Jawa, pusaka itu kan berarti tidak hanya berhubungan dengan metalurgi saja, tapi juga berhubungan dengan esoteri, yang tanda kutip magic lah dalam arti itu. Berarti kan kita hanya butuh perlakuan khusus, sinkronisasi dengan batin dan sebagainya. Itu kan kita perlu ruang, juga perlu yang mendukung, aroma yang mendukung, pengkondisian tempatnya mendukung. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah rawatannya benda itu sama dengan yang benda budaya atau apa sama. Tetap nanti kita yang satu tidak boleh ada karat, yang kedua minyak, walaupun nggak basah banget tapi harus terlapisi minyak. Dalam arti menghindari sentuhan udara langsung. Yang kedua itu yang sama, yang ketiga juga yang penting bersih gitu aja. Itu jangan saya lembab gitu aja. Berarti nanti sampai acara jamasan nanti ini dibersihkan atau seperti apa nanti? Atau ada upacaranya juga gitu? Nanti semua ya, secara umum semua dimandikan semua. Dimandikan dalam arti kalau Jawa kan namanya jamas. Di jamas itu kan enggak harus keris juga. Terkadang jamas itu seperti alat gong ataupun apapun, piranti budaya itu mesti ada ritual jamas di situ. Dalam arti itu kata jamas itu secara keseluruhan untuk benda-benda yang dihormati, yang di istilah itu diuri-uri. Dalam arti itu. Cuma nanti ada perlakuan khusus lah kalau kita misalkan ini yang dijamas model gini, yang ini jamas model gini, nanti ada seperti itu. Terkait dengan kodam pusakanya. Kodam itu gini. Ini menurut saya kadang kita beda orang, beda panemu dalam arti gitu. Kodam itu maknanya kan penjaga. Nah, kodam itu ada dua jenis makhluk yang dinobatkan menjadi kodam. Itu ada dua jenis. Yang pertama dari unsur malaikat nur, yang kedua dari unsur jin. Jin yang memang dinobatkan menjadi kodam, enggak semua jin. Dalam arti gitu ya. Itu namanya kodam. Secara umum kita mengenal ada kodamnya manusia korin, kita mana kodamnya masjid, kita mana kodamnya tempat-tempat ibadah, kita mana kodamnya rumah, kodamnya apa, termasuk kodamnya pusaka. Itu mutlak memang lahir ditugaskan untuk itu, tidak bisa dipindahkan. Misalkan ada pusaka kodamnya dipindah yang mejo, tidak bisa. Kalau di luar kodam bisa. Maksudnya gini, karena kodam itu dari makhluk jin, terkadang orang itu salah tangkap yang namanya jin pasti kodam, enggak mesti. Kalau pusaka pasti berkodam. Kalau benda budaya bisa dimasuki jin, tapi tidak berkodam, kan gitu. Bedanya begitu antara kodam dengan jin bebas yang belum ada stempel kodam, itu beda. Dan itu bisa diketahui ya? Bisa ya? Bisa. Tapi secara ya cuman gini, karena dia secara zat itu memang tidak bisa dibuktikan secara materi, ya kita nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kita tunjukkan, nggak bisa juga. Dan nggak boleh sebenarnya, kita kodratnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Berarti itu kita hormati. Misal melihat kelima pusaka ini seperti apa dengan kodamnya itu tadi? Menurut saya gini, kalau untuk tanda kutip edukasi itu mending kita jangan ke arah kodam, mending kita identifikasi dari material. Karena gini, kodam itu tidak mungkin keluar dari konsep fisik. Contoh gini, kita bikin contoh itu misalkan masjid wong desa sama masjid pendopo kabupaten, itu jelas derajatnya berbeda.
bangunannya kena HP BJT kabupaten. Kodamnya juga kelasnya beda. Sama. Jadi kalau ketika kita mau melihat kelasnya Kodam, lihat fisiknya mau. Ini pun nggak akan keluar dari konsep itu. Terus kalau misalkan dibuat dari awal materialnya, bentuknya apapun sudah dinisbatkan kepada Senopati, maka Kodamnya juga kelasnya itu. Kalau dari awal material sudah material nggak bagus, kurang bagus, kemudian memang diperuntukkan untuk petani atau mungkin prajurit biasa, pasti kelasnya Kodam juga sama. Ini berlaku pakem namanya, nggih, pakem. Pakem kalau dulu nggak bisa ngelangkai pakem, nggak bisa. Kerise seorang pejabat tinggi, misalkan adipati, dibawa oleh prajurit, nggak fungsi, nggak akan fungsi karena memang nggak ada kontrak di situ, kan gitu, nggak ada kontraknya di situ, nggak ada peruntukannya. Soal dengan buaya ini dulu. Ini berarti memang ini sebenarnya apa Pak maknanya atau keberadaannya di sini? Ini untuk melindungi kabupaten, supaya kabupaten itu tidak terkena banjir atau air. Ini memang sudah berada di sini sejak lama atau gimana Pak? Sudah sejak lama, sejak Bupati Mahfud Jan kalau nggak salah. Itu kira-kira tahun berapa? Kurang tahu tahunnya. Oh, sudah puluhan tahun lah ya. Bulan tahun. Oke. Ini sebenarnya disimpannya di mana berarti Pak? Apakah juga di ruangan Di ruangan pusaka. Oke. Pak kalau boleh tahu, dulu sejarahnya buaya. Ini sebutannya berarti apa? Patung buaya ngoten apa? Atau ada namanya? Nggak tahu namanya. Cuman ini buaya asli. Buaya asli. Buaya asli. Maksudnya buaya asli ini berapa? Buaya asli kan dari sungai. Iya. Ini sebenarnya buaya asli. Asli. Cuma sudah dikeringkan gitu atau gimana? Dikeringkan, ya. Dan ini tersimpan di ruangan pusaka. Pusaka. Selama puluhan tahun. Posisinya sebagai di mana berarti Pak? Diletakkan di meja kah atau sebelah? Ya, di meja. Di meja. Dan konon ini berarti perlakuannya itu seperti apa Pak? Ya sama dengan pusaka. Dirawat. Dirawat. Ini kan sudah diambil dalamnya. Oh, daging-dagingnya itu. Dagingnya sudah berarti ini diambil. kulit saja. Iya. Penjaga Sungai Berantas gitu Pak atau gimana? Ya betul.